Ini Nek, jangan sedih. Rakyat Jawa Barat tidak boleh susah. Ada Bapak Aing di sini. Nenek, tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Rakyat. Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang sangat menyentuh hati dan penuh dengan pelajaran hidup. Kisah ini tentang seorang gubernur yang menyamar sebagai orang miskin demi membantu seorang nenek yang sedang berjuang di puskesmas di Sukabumi. Apakah Anda penasaran? Yuk, saksikan cerita selengkapnya dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Mari kita lanjutkan cerita ini. Hari itu, angin berhembus lembut di Sukabumi. Pagi yang cerah dengan sinar matahari yang menembus celah-celah pohon di pinggir jalan. Di sebuah rumah kecil yang sederhana, tampak seorang nenek tua duduk di kursi bambu yang sudah tampak usang. Rambutnya yang panjang sudah memutih, wajahnya penuh kerutan, dan matanya tampak penuh beban kehidupan. Meski tubuhnya lemah, nenek itu masih tampak tegar, seolah tak pernah menyerah oleh usia yang menua. Di sampingnya, seorang anak muda duduk dengan tatapan penuh harap. Asep, cucu dari nenek tersebut, tampak memperhatikan neneknya yang duduk di kursi bambu. Asep adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki nenek itu. Meski usianya muda, ia sudah merasakan betapa sulitnya hidup dalam kemiskinan. Ia mencoba untuk tetap sabar dan tegar demi nenek yang selalu merawatnya sejak kecil. Nenek itu dengan perlahan memegang tangan Asep. Matanya mulai berkaca-kaca. Asep, suara nenek itu lirih. Nenek sudah sangat lelah. Aku tak bisa berbuat banyak lagi. Aku ingin berobat, tapi aku tak punya uang. Bagaimana ini? Asep menundukkan kepalanya. Ia tahu betul kondisi mereka. Tidak ada uang, tidak ada harapan. Mereka tinggal di rumah kecil yang sudah usang, di pinggir desa yang jauh dari pusat kota. Setiap hari, Asep berusaha mencari nafkah dengan bekerja serabutan, namun itu tidak cukup. Mereka hanya bisa mengandalkan sedikit tabungan yang sudah menipis. Puskesmas yang paling dekat berada di Sukabumi, namun biaya berobat di sana masih terlalu tinggi untuk mereka. Asep berusaha menenangkan neneknya. "Nenek, jangan khawatir. Aku akan berusaha mencari uang. Semoga kita bisa pergi berobat," jawab Asep dengan nada penuh keyakinan meskipun dalam hatinya ia merasa sangat cemas. Namun, nenek itu hanya tersenyum lemah. "Asep, nenek sudah terlalu tua. Aku tak ingin melihatmu terus bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku sudah sangat tua, tubuh ini tak kuat lagi." Matanya yang lelah menatap cucunya, dan dalam pandangan itu terlukis banyak penderitaan yang harus mereka hadapi. Di saat yang sama, di sebuah kantor besar yang terletak di pusat kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, KDM, sedang berada di ruang kerjanya. Di balik meja kerjanya yang luas, KDM menatap layar komputer dengan serius. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Berita yang baru saja diterimanya mengenai kondisi masyarakat miskin di daerah Sukabumi, terutama tentang seorang nenek yang tidak bisa mendapatkan pengobatan karena keterbatasan biaya. Sebagai gubernur, KDM tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk mengubah keadaan ini. Namun, ia juga sadar bahwa seringkali para pejabat politik tidak benar-benar mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Mereka hanya mengeluarkan kebijakan dari ruang kerja yang nyaman, tanpa mengetahui langsung bagaimana perjuangan rakyat kecil. KDM merasa terpanggil untuk turun langsung, merasakan bagaimana hidup dalam kesulitan, bukan hanya dari laporan yang datang ke mejanya. Setelah berjam-jam merenung, KDM akhirnya mengambil keputusan yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menyamar. Ia akan pergi ke Sukabumi, menuju puskesmas yang disebut-sebut dalam laporan, dan merasakan sendiri bagaimana kesulitan yang dialami oleh warga miskin yang tak terjangkau oleh kebijakan pemerintah. Tanpa memberitahukan siapapun, KDM mengganti pakaian formalnya dengan pakaian lusuh, mengenakan topi dan celana panjang usang, seolah-olah ia adalah pria miskin yang tak memiliki apa-apa. Perjalanan dimulai. KDM menaiki mobil sedan putihnya, namun kali ini ia mengemudi sendiri, tanpa pengawalan. Ia melewati jalan-jalan yang penuh dengan aktivitas masyarakat, namun jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Beberapa jam berlalu, dan perjalanan menuju Sukabumi terasa semakin panjang. KDM melihat wajah-wajah lelah yang tampak seolah-olah tidak ada harapan, orang-orang yang berjalan kaki dengan penuh keputusasaan, tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah nasib mereka. Di balik kaca mobil,
Ia melihat seorang ibu dengan anaknya yang tampak lapar, seorang pria tua yang terpaksa berjalan tanpa alas kaki. Semua itu mengingatkannya pada laporan yang ia terima. KDM merasa tergerak hatinya. Dia ingin mengubah kondisi ini. Namun, sebelum ia bisa melakukan lebih banyak, ia harus merasakan langsung bagaimana hidup mereka. Hanya dengan demikian, ia bisa benar-benar mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin. Ia ingin tahu sejauh mana kebijakan pemerintah yang telah dijalankan mampu menyentuh kehidupan rakyat yang paling lemah. Sesampainya di Sukabumi, KDM langsung menuju puskesmas, tempat di mana Nenek dan Asep berada. Saat itu, puskesmas dipenuhi oleh orang-orang yang sedang mengantri untuk mendapatkan pengobatan. Beberapa dari mereka tampak terlihat kelelahan dan cemas, sementara beberapa lainnya membawa anak kecil yang sedang sakit. KDM merasa hatinya semakin berat. Inilah tempat di mana perjuangan hidup dan mati dipertaruhkan oleh masyarakat yang tidak mampu. Saat KDM memasuki area puskesmas, ia melihat Nenek yang sedang duduk di bangku antrian bersama Asep. Meskipun tidak mengenal mereka secara pribadi, KDM merasa sangat terhubung dengan mereka. Ia bisa merasakan betapa sulitnya hidup mereka. Di hadapan mereka, KDM merasa bahwa dirinya yang datang sebagai seorang gubernur tidak lebih penting daripada mereka yang berjuang di sana. Ia hanya ingin melihat lebih dekat, ingin memahami lebih banyak, dan yang terpenting, ia ingin mencari cara untuk membantu. Di puskesmas Sukabumi, suasana terlihat padat. Seorang perawat yang tengah sibuk memeriksa berkas-berkas pasien tidak menyadari bahwa seorang pria dengan pakaian lusuh masuk ke dalam ruang tunggu. KDM, yang masih menyamar, menatap sekeliling dengan penuh perhatian. Dia melihat orang-orang yang sedang mengantri, wajah-wajah lelah dan penuh keputusasaan, seolah hidup mereka telah terkubur dalam kesulitan yang tiada ujungnya. Di pojok ruangan, seorang ibu memegang erat anaknya yang demam, matanya memandang penuh harap ke arah meja pendaftaran, sementara seorang pria tua duduk bersandar di dinding, kelelahan. Di sebelah kiri ruang tunggu, KDM melihat Nenek yang sudah dikenalnya melalui laporan. Nenek itu duduk di kursi kayu yang telah usang, dengan wajah penuh keletihan. Di sampingnya, Asep, sang cucu, tampak tegang, memandang wajah neneknya yang semakin pucat. Sepertinya mereka menunggu giliran untuk berobat, tetapi KDM bisa merasakan betapa berat beban yang mereka pikul. Ketika nenek itu memandang ke arah KDM, matanya sejenak bertemu dengan mata KDM yang menyamar. Ia tidak mengenali KDM, namun mereka saling menatap dengan rasa simpati yang mendalam. KDM merasa seperti sedang melihat cermin, melihat penderitaan yang harus mereka alami setiap hari. Ia dapat merasakan betapa sulitnya hidup mereka, dan betapa jauh jarak antara dunia yang ia kenal sebagai gubernur dan dunia yang mereka jalani sebagai orang miskin. Asep, yang merasa tertekan dengan keadaan itu, mencoba untuk menghibur neneknya. "Nenek, kita akan cari cara untuk mendapatkan uang. Jangan khawatir," katanya dengan suara pelan namun penuh harap. Namun, nenek itu hanya tersenyum, meskipun senyumannya terlihat sangat lelah. "Asep, nenek sudah terlalu tua, aku tak bisa berharap banyak lagi." Suara nenek itu hampir tidak terdengar, namun tetap mampu menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Saat itu, seorang petugas puskesmas datang mendekat. Dengan nada yang sedikit formal, petugas tersebut memberitahu mereka bahwa biaya pengobatan harus dibayar terlebih dahulu. Asep menundukkan kepala, bingung, dan tak tahu harus berkata apa. KDM bisa melihat kegelisahan di wajah Asep yang semakin cemas. Tanpa berkata apa-apa, Asep merogoh kantongnya, namun hanya menemukan beberapa lembar uang kertas yang jelas tidak cukup untuk membayar biaya pengobatan. Melihat itu, KDM yang menyamar sebagai pria miskin, merasa tidak tahan lagi. Dengan langkah pelan, ia mendekati Asep dan nenek itu. Tidak ada yang tahu bahwa pria ini sebenarnya adalah gubernur KDM yang menyamar. Suasana yang penuh ketegangan dan keputusasaan ini semakin terasa ketika KDM, dengan suara lembut, berkata, "Nenek, biarkan saya membantu kalian. Saya akan menanggung biaya pengobatannya." Asep terkejut. "Tapi, Anda?" Ia bingung, tidak menyangka ada orang yang mau menolong mereka. KDM tersenyum, merasakan empati yang mendalam. "Jangan khawatir, saya hanya ingin membantu. Biarkan saya yang menangani biaya pengobatannya." KDM menyodorkan sejumlah uang kepada petugas puskesmas yang terkejut dengan tindakan tersebut.
Nenek itu menatap KDM dengan mata berkaca-kaca. Tapi kami tak ingin merepotkan orang lain, katanya dengan suara lirih. KDM mengangguk penuh pengertian. Saya tahu rasanya, tapi biarkan saya membantu. Kita semua saudara dalam kehidupan ini. Kata-kata itu membuat Asep dan nenek itu semakin terharu. Mereka tidak bisa menahan air mata mereka. KDM merasa hatinya tersentuh, dan ia mulai menyadari bahwa, meskipun ia seorang pejabat, kehidupan yang sesungguhnya terjadi di luar gedung-gedung megah yang biasa ia huni. Setelah nenek dan Asep mendapatkan pengobatan, KDM mengajak mereka duduk di luar ruangan puskesmas, di bawah pohon besar yang rindang. Di sana, KDM mulai berbicara lebih banyak dengan mereka. Nenek itu, meskipun usianya sudah lanjut, masih memiliki semangat yang luar biasa. Ia menceritakan bagaimana perjuangan hidupnya. Bagaimana ia dulu merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, meskipun hidup mereka serba kekurangan. Namun, setelah anak-anaknya dewasa, mereka semua pergi dan tidak lagi bisa diandalkan. Asep satu-satunya yang menemani nenek sekarang, kata nenek itu, suara berat oleh rasa sedih. Tapi ia pun tak punya banyak. Kami hanya bisa mengandalkan apa yang ada. KDM mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang diucapkan nenek itu semakin menambah kedalaman perasaan yang ada di hatinya. Ia menyadari betapa pentingnya untuk memperhatikan rakyat kecil seperti nenek dan Asep, yang tidak pernah mendapat perhatian lebih dari sistem yang ada. Mereka adalah bagian dari bangsa ini yang sering terlupakan, padahal merekalah yang sejatinya membangun fondasi dari negara ini. Sambil menatap wajah nenek yang tampak lelah, KDM mulai berpikir keras. Saya akan melakukan sesuatu untuk kalian. Saya berjanji akan memperjuangkan perubahan di daerah ini, kata KDM dengan suara penuh tekad. Asep, yang mendengar ucapan itu, merasa terkejut. Anda benar-benar serius? Tanya Asep dengan nada penuh harap. KDM mengangguk. Ya, saya serius. Saya akan pastikan bahwa kondisi ini tidak dibiarkan terus berlanjut. Kami akan bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan dan bantuan untuk warga seperti kalian. Di dalam hati KDM, ia merasakan sebuah panggilan. Ia merasa tergerak untuk melakukan lebih banyak. Bukan hanya sekadar melaksanakan kebijakan dari atas, tetapi untuk turun langsung ke lapangan, merasakan bagaimana perjuangan rakyat kecil yang sesungguhnya. Hari itu, KDM berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik untuk nenek, Asep, dan seluruh rakyat yang hidup dalam kesulitan. Saat ia meninggalkan puskesmas itu, ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Ia merasa seperti telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Dalam perjalanan kembali ke mobilnya, KDM tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus lebih banyak berbuat untuk mereka yang tak terdengar suaranya di balik gedung-gedung pemerintah. Namun, setidaknya hari ini, ia telah melakukan sesuatu yang nyata dan memberikan sedikit harapan bagi mereka yang tak pernah mengharapkannya. Setelah kejadian di puskesmas itu, KDM merasa seolah-olah hidupnya telah berubah. Ia tidak bisa menahan perasaan haru dan terenyuh yang terus menghantui pikirannya. Nenek dan Asep, meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan, mereka masih mampu tersenyum, tetap memiliki harapan meski sangat tipis. KDM merasa seakan ia telah melihat dunia yang sebenarnya, dunia yang jauh berbeda dengan kenyamanan hidupnya sebagai seorang gubernur. Hari-hari setelah pertemuan itu, KDM merasa jiwanya semakin tersentuh oleh kisah nenek dan Asep. Di balik meja kantornya, ia seringkali teringat wajah nenek yang penuh kerutan, dan suara Asep yang penuh harapan meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan. Di ruang kerjanya yang besar, dengan segala fasilitas yang ada, KDM merasa sangat kecil. Ada sebuah panggilan yang kuat di dalam dirinya. Suatu keinginan untuk benar-benar mengubah hidup orang-orang seperti nenek dan Asep. Ia tidak bisa lagi duduk diam, dan hanya mengeluarkan kebijakan dari balik meja. Hari itu, KDM memutuskan untuk langsung turun ke lapangan, mengunjungi daerah-daerah yang selama ini terlupakan. Ia ingin melihat dan merasakan sendiri bagaimana keadaan masyarakat yang berada di luar lingkaran kota besar, yang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan yang dijanjikan. KDM mulai merancang berbagai program yang dapat membantu masyarakat miskin. Ia menghubungi timnya untuk menyiapkan proposal bantuan kesehatan dan pendidikan yang lebih terjangkau bagi warga di daerah-daerah terpencil. Ia juga meminta para pejabat terkait untuk lebih membuka akses terhadap layanan publik bagi mereka yang paling membutuhkan.
Dalam rapat yang digelar, KDM menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari lapangan, bukan hanya dari atas. Namun, perubahan tidaklah mudah. KDM harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam pemerintahannya sendiri maupun dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan ketidakadilan. Banyak yang menentang program-program baru yang ingin ia jalankan, karena mereka merasa bahwa kebijakan yang ada sudah cukup. Mereka berpendapat bahwa perubahan besar tidak perlu dilakukan, karena sistem yang ada sudah berjalan meski banyak kekurangannya. Namun, KDM tidak gentar. Ia tahu bahwa untuk merubah nasib mereka yang miskin dan tertinggal, perubahan itu harus dimulai sekarang. Dalam perjalanannya ke berbagai desa di Sukabumi, KDM semakin menyadari betapa banyak kebutuhan yang belum tersentuh oleh program pemerintah. Di setiap desa yang ia kunjungi, KDM melihat betapa sulitnya kehidupan mereka. Rumah-rumah yang rapuh, akses kesehatan yang sangat terbatas, dan pendidikan yang tidak memadai bagi anak-anak mereka. Semua itu membuat KDM semakin yakin bahwa perubahan harus dimulai dari bawah, dengan memberi kesempatan kepada mereka yang paling membutuhkan. Di salah satu desa yang ia kunjungi, KDM bertemu dengan seorang ibu yang sedang menangis di depan rumah reotnya. Ibu itu menceritakan bagaimana ia harus berjuang sendirian membesarkan anak-anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Ia bekerja keras setiap hari di ladang, namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Pak Gubernur, saya hanya ingin anak-anak saya bisa sekolah dan hidup lebih baik," katanya dengan suara terbata-bata. KDM merasa sangat tersentuh. Ia tahu bahwa kehidupan ibu tersebut adalah gambaran dari banyak orang di desa-desa terpencil. Ia merasa prihatin, namun juga merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan ini. Setelah mendengarkan kisah ibu itu, KDM berjanji untuk segera mengimplementasikan program pendidikan gratis dan bantuan kesehatan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Selain itu, KDM juga bertemu dengan seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah yang sangat sederhana. Sekolah itu tidak memiliki fasilitas yang memadai, hanya sebuah ruangan kecil dengan dinding yang sudah mulai rapuh. "Kami hanya bisa mengajarkan anak-anak dengan apa yang kami punya, Pak Gubernur. Kami tidak punya fasilitas yang cukup, dan buku-buku pun sudah sangat usang," kata guru itu dengan wajah penuh keprihatinan. KDM berjanji untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Ia berjanji untuk memberikan dana untuk perbaikan gedung sekolah, serta mendistribusikan buku-buku pelajaran yang baru agar anak-anak di daerah tersebut bisa belajar dengan lebih baik. Kunjungan demi kunjungan yang dilakukan KDM mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ia melihat sendiri bagaimana hidupnya sebagai seorang gubernur yang kaya akan kekuasaan sangat berbeda dengan kehidupan mereka yang tinggal di desa-desa miskin. KDM merasa tergerak untuk melakukan lebih banyak hal. Ia ingin melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai objek yang menerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam perubahan yang terjadi di daerah mereka. Malam hari, setelah seharian penuh melakukan kunjungan ke desa-desa, KDM duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia memikirkan segala hal yang telah ia lihat dan dengar. Ia tahu bahwa pekerjaan besar menantinya. Namun, ia merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia tidak ingin hanya menjadi pemimpin yang duduk di balik meja, membuat keputusan tanpa tahu apa yang terjadi di lapangan. KDM bertekad untuk menjadi pemimpin yang mendengarkan rakyatnya, yang memahami masalah mereka, dan yang berjuang untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Hari demi hari, KDM terus berusaha keras untuk mewujudkan janji-janji yang telah ia buat. Ia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan perusahaan swasta untuk meningkatkan kualitas hidup warga miskin di Sukabumi. Program-program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi pun mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun, perjuangan KDM tidaklah mudah. Ia harus menghadapi banyak rintangan, baik dari dalam maupun luar pemerintahannya. Banyak pihak yang merasa terancam dengan perubahan yang ia bawa. Tetapi, KDM tidak mundur. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya untuk membantu rakyatnya adalah langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah perjuangan yang panjang, KDM akhirnya bisa melihat hasil dari usahanya. Banyak warga yang dulunya terjebak dalam kemiskinan kini mulai merasakan perubahan. Mereka mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih terjangkau, dan peluang ekonomi yang lebih luas.
Asep dan nenek yang dulu ia temui pun merasa bersyukur atas perubahan yang terjadi. Kehidupan mereka tidak lagi dipenuhi oleh kesulitan yang tak teratasi. Mereka mulai merasakan harapan yang baru. KDM tersenyum, mengetahui bahwa meskipun perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, ia telah berhasil membawa perubahan yang berarti bagi banyak orang. Namun, ia juga tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan, dan ia bertekad untuk terus memperjuangkan nasib mereka yang membutuhkan. Hari itu, KDM kembali menatap masa depan dengan penuh harapan, dan ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk menjadi pemimpin yang benar-benar melayani rakyatnya. KDM merasa sebuah tanggung jawab yang semakin berat di pundaknya setelah melihat perubahan kecil yang mulai terjadi di Sukabumi. Program yang dia rancang mulai memberi dampak positif. Namun ia tahu bahwa pekerjaan ini takkan selesai begitu saja. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dan banyak perjuangan yang harus dilalui. Setiap kali ia memandang wajah-wajah masyarakat yang penuh harapan, hatinya semakin dipenuhi semangat untuk terus berjuang. Namun juga rasa kesedihan yang mendalam, karena ia tahu perjuangan mereka tak akan mudah. Suatu pagi, KDM kembali ke Sukabumi untuk memantau perkembangan berbagai program yang telah diterapkannya. Kali ini ia datang bukan sebagai seorang gubernur dengan segudang kekuasaan, tetapi sebagai seorang pemimpin yang ingin merasakan langsung apa yang telah berubah dan apa yang masih kurang. Di puskesmas yang dulu ia kunjungi, KDM melihat peningkatan yang cukup signifikan. Ruangan yang sebelumnya sempit dan penuh sesak, kini terlihat lebih tertata rapi dan bersih. Perawat dan dokter pun mulai lebih fokus pada pasien, dengan peralatan medis yang lebih lengkap dan modern. Namun, ketika KDM berkeliling dan berbicara dengan beberapa pasien, ia mendapati kenyataan pahit. Meskipun fasilitas kesehatan semakin baik, masih banyak orang yang belum bisa memanfaatkan dengan maksimal karena mereka tidak tahu informasi tentang akses kesehatan gratis atau kurangnya pemahaman tentang program-program yang disediakan oleh pemerintah. Di balik kemajuan yang ada, KDM mulai menyadari bahwa banyak masyarakat masih tertinggal dalam hal informasi. Ketika KDM sedang duduk bersama timnya untuk mengevaluasi program-program yang ada, ia mendapat laporan dari beberapa desa yang merasa belum cukup mendapat perhatian. Di desa-desa yang lebih terpencil, bantuan pemerintah dirasakan sangat minim. Masyarakat merasa jauh dari perhatian, seolah mereka hanya menjadi objek dari kebijakan yang tidak pernah sampai ke tangan mereka. KDM merasa kecewa mendengar laporan tersebut. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menciptakan perubahan, kebijakan yang ia terapkan harus bisa sampai ke setiap pelosok desa, ke setiap lapisan masyarakat. Ia harus memastikan bahwa tidak ada lagi yang merasa terabaikan. Hari itu juga, KDM memutuskan untuk mengunjungi salah satu desa yang terletak jauh di pedalaman Sukabumi. Desa itu tidak pernah terlalu diperhatikan oleh pemerintah sebelumnya. Hanya sedikit warga yang memiliki akses pendidikan yang layak, dan banyak dari mereka yang masih hidup dalam keadaan miskin, tanpa fasilitas dasar yang memadai. Ia berangkat menggunakan mobil yang lebih sederhana, tanpa pengawalan yang megah. Ia ingin merasakan langsung bagaimana kondisi mereka yang paling miskin, yang selama ini terabaikan oleh kebijakan yang tidak memadai. Sesampainya di desa tersebut, KDM disambut oleh pemandangan yang sangat berbeda dari yang ia lihat di pusat kota. Rumah-rumah masih terbuat dari bambu dan kayu, banyak yang sudah mulai lapuk. Tidak ada jalan aspal yang mulus, hanya jalan setapak yang dipenuhi tanah berlumpur. Namun, di balik kondisi fisik desa yang terlihat suram, KDM melihat semangat yang luar biasa dari penduduknya. Mereka menyambut kedatangan KDM dengan senyuman tulus, meskipun mereka tahu betul bahwa hidup mereka penuh dengan kesulitan. KDM mulai berbicara dengan beberapa warga. Ia bertemu dengan seorang ibu yang tinggal bersama anak-anaknya di sebuah rumah kecil. Ibu itu menceritakan bagaimana ia harus bekerja keras setiap hari untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pak Gubernur, kami hanya berharap agar anak-anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kami bekerja sekuat tenaga, tapi itu tak cukup untuk mengubah hidup kami, kata ibu itu dengan suara yang penuh harapan. Mendengar cerita itu, KDM merasa terenyuh. Ia menyadari bahwa meskipun kebijakan yang telah ia terapkan mulai memberi sedikit perbaikan, masih banyak yang harus dilakukan. Pendidikan, yang selama ini menjadi salah satu fokus utama dalam programnya, masih terasa sangat jauh dari harapan bagi banyak anak-anak di desa-desa seperti ini. Di sela-sela percakapan, KDM bertemu dengan seorang guru yang mengajar di sekolah yang ada di desa tersebut.
Sekolah yang sangat sederhana, hanya memiliki satu ruang kelas kecil yang dipenuhi dengan meja dan kursi yang sudah usang. Pak Gubernur, kami mengajar dengan seadanya. Buku-buku pelajaran sudah sangat usang, dan anak-anak pun seringkali harus berjalan jauh untuk sampai ke sekolah, kata guru itu dengan nada penuh keprihatinan. KDM merasa betapa beratnya tugas mereka yang berada di garis depan pendidikan. Ia sadar bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, distribusi dana tersebut belum sepenuhnya sampai ke daerah-daerah yang membutuhkan. KDM berjanji untuk segera melakukan perubahan. Saya akan pastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil ini mendapatkan bantuan yang lebih layak, agar anak-anak di sini bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan yang ada di kota besar, kata KDM, dengan suara yang penuh tekad. Pulang dari desa itu, KDM merenung sejenak di ruang kerjanya. Ia tahu bahwa pekerjaan yang harus dilakukannya belum selesai. Masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang ia buat bisa sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan. KDM mulai merancang berbagai langkah tambahan untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki infrastruktur di desa-desa terpencil, seperti perbaikan jalan dan fasilitas pendidikan. Selain itu, KDM juga berencana untuk menggandeng LSM dan organisasi masyarakat untuk membantu pendampingan di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program pemerintah. KDM tahu bahwa perubahan tidak akan datang dalam semalam. Namun, ia juga menyadari bahwa perubahan yang nyata dimulai dari kesediaan untuk turun langsung ke lapangan, merasakan kesulitan rakyat, dan bertindak untuk memperbaiki keadaan. Ia berkomitmen untuk terus bekerja keras, meskipun perjuangan yang harus dilalui masih panjang. Di penghujung malam, saat ia menatap bintang-bintang di langit, KDM merasa optimis. Ia tahu bahwa meskipun banyak tantangan di hadapannya, ia tidak akan pernah berhenti berjuang untuk rakyatnya. Hari itu, ia merasa bahwa ia telah mengambil langkah yang benar untuk mewujudkan janji-janji yang pernah ia buat dan untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan negeri ini. Hari demi hari, langkah-langkah kecil yang dilakukan KDM mulai memberikan dampak besar. Program-program yang telah dirancangnya mulai merambah ke pelosok desa, dan perubahan nyata mulai terasa. Namun, perjalanan menuju kesejahteraan bagi masyarakat miskin masih jauh. Ia tahu bahwa meskipun ada kemajuan, banyak tantangan baru yang harus dihadapi. Seperti sebuah mata rantai yang tak terputus, perjuangan untuk membawa perubahan harus dilakukan terus-menerus, tidak boleh ada yang berhenti di tengah jalan. KDM kembali ke Sukabumi, kali ini untuk meresmikan beberapa proyek yang sudah lama direncanakan. Salah satunya adalah pembangunan sekolah baru di sebuah desa terpencil yang sangat membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak. Selama ini, sekolah di desa tersebut hanya memiliki satu ruang kelas yang sangat terbatas, dan para guru pun bekerja dengan segala keterbatasan yang ada. Namun hari ini, KDM melihat perubahan yang luar biasa. Sebuah bangunan sekolah baru dengan fasilitas lengkap kini berdiri tegak di desa tersebut. Saat KDM mengunjungi sekolah itu, anak-anak yang baru saja keluar dari ruang kelas menyambutnya dengan senyum ceria. Mereka tampak gembira, meskipun beberapa di antaranya masih mengenakan pakaian yang sudah usang. Namun, yang paling mencolok adalah mata mereka yang penuh harapan. Mereka kini memiliki ruang untuk belajar yang layak, sebuah kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. KDM merasa terharu melihat senyum anak-anak itu. Di hadapan mereka, KDM berbicara dengan penuh semangat. Anak-anak, kalian adalah generasi penerus bangsa ini. Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu adalah kunci untuk mengubah hidup kalian dan bangsa ini. Sekolah ini adalah hadiah untuk kalian, dan saya berharap kalian akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, kata KDM dengan suara penuh kehangatan. Mendengar kata-kata tersebut, mata anak-anak itu berbinar. KDM tahu bahwa kalimat-kalimat itu akan menginspirasi mereka untuk terus belajar, untuk bermimpi lebih besar, dan untuk tidak menyerah dengan segala keterbatasan yang mereka hadapi. Setelah meresmikan sekolah, KDM kembali ke ruang rapat untuk berdiskusi dengan timnya tentang langkah-langkah berikutnya. Namun, meskipun ada banyak kemajuan, KDM menyadari bahwa masalah kemiskinan tidak hanya terletak pada pendidikan saja. Masih banyak warga yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi, dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu yang paling menjadi perhatian KDM
adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka yang bekerja di sektor informal, seperti buruh tani, pedagang kaki lima, dan nelayan. KDM memutuskan untuk segera meluncurkan program pemberdayaan ekonomi di desa-desa yang paling membutuhkan. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan, akses modal, dan memperkenalkan teknologi tepat guna yang bisa membantu mereka meningkatkan pendapatan. Program ini juga dilengkapi dengan pelatihan tentang pengelolaan keuangan, agar mereka dapat mengelola pendapatan dengan lebih baik dan menghindari utang yang berisiko. Di salah satu desa, KDM bertemu dengan seorang petani bernama Bapak Ardi, yang telah mengabdikan hidupnya untuk bertani. "Pak Gubernur, hidup kami penuh perjuangan. Saya bekerja dari pagi hingga malam, namun hasilnya tidak selalu cukup. Saya dan istri hanya bisa berharap pada musim panen yang baik," kata Bapak Ardi dengan wajah penuh keletihan. KDM mendengarkan dengan seksama, kemudian bertanya, apa yang menjadi tantangan terbesar bagi Bapak dan petani lainnya di sini? Bapak Ardi menjawab, "Kami kekurangan akses ke teknologi yang bisa membuat hasil panen lebih baik. Selain itu, sulit sekali mendapatkan modal untuk membeli alat-alat pertanian yang lebih efisien. Kami hanya mengandalkan cara-cara lama." KDM mulai berpikir keras. Ia tahu bahwa salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan memberikan akses pada teknologi yang tepat dan modal yang terjangkau. Tanpa menunggu lama, KDM segera merancang program yang menyediakan alat-alat pertanian modern dengan harga terjangkau dan memberikan akses pembiayaan yang mudah. Dalam waktu singkat, program tersebut diluncurkan di desa-desa sekitar Sukabumi. Beberapa bulan setelahnya, KDM kembali mengunjungi desa tersebut untuk melihat perkembangan program yang telah diterapkan. Kali ini, Bapak Ardi tampak lebih ceria. "Pak Gubernur, alhamdulillah, kami sudah mulai merasakan perbedaan. Kami sekarang bisa menggunakan mesin pemanen yang lebih efisien, dan hasil panen kami pun lebih baik. Kami juga mendapatkan modal untuk memperbaiki irigasi kami. Sekarang kami tidak khawatir lagi untuk bertani," kata Bapak Ardi dengan senyum lebar. Melihat hal ini, KDM merasa sangat puas. Ia tahu bahwa ini adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Dengan memberikan akses pada teknologi dan modal yang terjangkau, ia telah membantu mengurangi beban petani dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, perjalanan KDM tidak berhenti di sini. Ia merasa bahwa keberhasilan ini harus diikuti oleh langkah-langkah lain yang lebih besar. Program pemberdayaan ekonomi harus diperluas ke sektor-sektor lain, seperti perikanan dan kerajinan tangan. Ia juga ingin memastikan bahwa setiap warga, tidak peduli siapa mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. KDM kembali ke kantor dengan penuh semangat. Ia tahu bahwa masih banyak yang harus dilakukan, namun ia merasa yakin bahwa setiap langkah yang diambilnya telah membawa perubahan. Setiap kali ia melihat senyum di wajah mereka yang telah terbantu, KDM merasa bahwa perjuangan yang dilaluinya adalah perjuangan yang berarti. Hari itu, saat malam tiba, KDM kembali merenung sendirian di ruang kerjanya. Ia tahu bahwa jalan yang ia tempuh masih panjang, dan ada banyak tantangan yang menanti. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Sebagai seorang pemimpin, tugasnya adalah terus berjuang untuk mereka yang membutuhkan, untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Dengan tekad dan semangat yang tak tergoyahkan, KDM berjanji pada dirinya sendiri dan pada rakyatnya bahwa ia akan terus memperjuangkan perubahan, hingga masyarakat yang hidup di Sukabumi dan di seluruh Jawa Barat dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang layak mereka dapatkan.